misalnya adik-adik membeli, biasanya kalau ketemu bentuk invoice ini adalah invoice atau tagihan atau faktur, biasa disebut seperti itu. Nah, kalau yang bentuk seperti itu tuh menandakan pembelian secara kredit. Tapi kalau misalnya kadang ada juga sih ada struk pembayaran, itu menandakan kalau kamu membeli secara tunai. Biasanya kalau kalau invoice saja tanpa dibarengi dengan struk pembayaran itu biasanya pembelian secara kredit gitu. Jadi dari invoice ini sebenarnya ada informasi yang bisa adik-adik catat ke dalam laporan keuangan. Jadi informasi invoice ini menandakan bahwa ada kejadian mengenai membeli barang atau menjual barang. Nah, kalau saya kasih contoh untuk invoice yang ini, nah di sini adalah perusahaan Sauk itu sebagai membeli barang kepada Audio Supplies gitu ya. Nah, jadi misalnya Sauk itu kita ya sebagai perusahaan yang membeli, kita membeli di PW Audio Supplies gitu ya. Nah, ini nama tempat kita membeli, kemudian ini nama kita, nama perusahaan kita, kemudian nanti siapa yang memesan, alamatnya kemana, kemudian di sini akan dilihat barang apa saja yang dipesan, berapa jumlahnya, harga satuannya berapa. Jadi total persatuan barangnya berapa diketahuan nih, bisa lihat di sini. Lalu di sini ada total berapa yang harus kita bayarkan, dan di sini juga dijelaskan mengenai tanggal berapa kita bayar, kemudian siapa yang melayani kita, salespersonnya. Lalu di sini juga ada yang namanya term 2/10, N/30 dan FOB shipping point. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik apa yang dimaksud dengan term 2/10, N/30. Itu adalah syarat pembayaran. Kalau kita sudah lihat ini, berarti ini adalah tagihan yang menganjurkan kita untuk berapa kalau misalnya kita bayar tanggal berapa dapat diskon, atau batas kita membayar, ini termnya. Nanti ada video yang menjelaskan mengenai syarat pembayaran. Lalu ada FOB shipping point. Nah, ini adalah ketentuan mengenai biaya atau ongkos pengiriman, siapa yang tanggung atau tanggung jawab mengenai pengiriman, bisa ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual gitu. Nah, di sini oke, kalau misalnya kita membeli barang karena catatnya secara perpetual, maka seperti yang saya bilang tadi, ketika ada membeli barang secara kredit, inventorinya bertambah, kemudian account payable-nya juga bertambah di sisi kredit. Inventory di debit, account payable di sisi kredit. Lalu kalau kita catat secara periodik bagaimana? Nah, kalau di periodik ketika ada pembelian secara kredit gitu ya, maka pembelian itu menambah ke akun purchase, dan akun karena kita belum bayar tuh akan menambah ke akun hutang. Kita masih berhutang kepada si PW Audio Supplies ini karena kita belum bayar. Catatnya di purchase.